Wow, semuanya auto kaget. Ini kabar dan kondisi terkini David da Silva jelang menghadapi mantan timnya Persebaya Surabaya 3 hari lagi. Bobotoh Persib wajib pasang kuping dengan serius untuk kabar terbarunya. Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Pengukuhan jujur dan mengejutkan, Mark Klok jelang Persib versus Persebaya 3 hari lagi, sampai bawa-bawa wasit aneh ini jelang laga. Apa yang dimaksud oleh Klok? Begini penjelasannya. Ni mutiara terpendam di Liga 2 yang tampil memukau. Sosok bernama Rafael Rodriguez dari PSIM Yogyakarta yang juga top skor tim sangat layak ditebus manajemen Persib menggantikan Mailson 5. Bobotoh auto bahagia melihat ini. Penasaran analisanya seperti apa? Simak jawabannya hanya di sini. Mantap, ini baru insting pelatih kelas Eropa. Ada dalam diri Bojan Hodak. Siap lakukan hal ini demi Persib kembali raih gelar juara musim ini. Apa yang Bojan lakukan? Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Yes, alhamdulillah kabar sangat menggembirakan. Jelang 3 hari lagi, lawan Persebaya di lanjutan Liga 1, Gustavo Franca sampaikan hal luar biasa ini, yang bisa bikin Bobotoh sangat senang dan bahagia mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Wow, semuanya auto kaget. Ini kabar dan kondisi terkini David da Silva jelang menghadapi mantan timnya Persebaya Surabaya 3 hari lagi. Bobotoh Persib wajib pasang kuping dengan serius untuk kabar terbarunya. Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Striker Persib, David da Silva, kembali menghadapi masalah cedera saat persiapan menghadapi laga pekan ke-8 Liga 1 2024-2025 melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Jumat 18 Oktober 2024, kick-off pukul 15.30 WIB. Sebelumnya David telah dinyatakan sembuh dari cedera paha bagian dalam dan bahkan sudah tampil 2 kali saat melawan Madura United dan Zhejiang FC. Ia juga telah bergabung dalam latihan rutin di lapangan Arkamanik. Namun, kini ia mengeluh nyeri di paha kanannya. Tim dokter Persib, Raffi Ghani, menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan USG, ditemukan adanya pembengkakan di kelenjar lipat paha kanan pemain berusia 34 tahun tersebut. Untuk David da Silva, kami lakukan pemeriksaan ultrasonografi USG dan memang ada pembengkakan sedikit di bagian kelenjar lipat paha kanannya. Kami tidak mau ambil risiko, sedang diobati, ungkap Raffi. Raffi menjelaskan bahwa nyeri yang dirasakan David diduga merupakan kelanjutan dari cedera adaktor sebelumnya. Tim dokter segera menangani keluhan nyeri tersebut, mengingat pemain merasakan ketidaknyamanan di area paha kanannya. Dulu kan di bagian ototnya pada hasil MRI, ternyata ada keluhan sedikit. Ada kecurigaan dari kami untuk bagian ototnya semuanya sudah dalam keadaan baik. Adaktor, bagian abdomen bagian bawah dan paha sudah membaik, tambahnya. Cuma kemarin ada sedikit sekali keluhan tidak nyaman, langsung kami lakukan pemeriksaan USG, dan memang ada sedikit pembesaran di bagian kelenjar dan sedang kami obati, tutup Raffi. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi yang dialami David da Silva? Apakah Anda yakin ia akan segera pulih dan siap tampil melawan Persebaya? Silakan berikan komentar Anda. Pengukuhan jujur dan mengejutkan, Mark Klok jelang Persib versus Persebaya 3 hari lagi, sampai bawa-bawa wasit aneh ini jelang laga. Apa yang dimaksud oleh Klok? Begini penjelasannya. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, turut memberikan komentar mengenai hasil yang diraih Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain. Menurut Mark Klok, Timnas Indonesia tidak cukup beruntung karena kemenangan yang sudah di depan mata sirna akibat gol lawan di menit-menit akhir. Ia berharap Timnas Indonesia bisa bernasib lebih baik saat melawan Cina dalam laga keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini.
Semua tahu, semua nonton, kita tidak beruntung. Semoga lawan Cina hasil memihak kita supaya masih bisa lolos, kata Mark Klok. Mark Klok juga menyesali hasil imbang melawan Bahrain yang ia anggap lebih disebabkan oleh faktor non-teknis, terutama terkait keputusan wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman yang memberikan tambahan waktu terlalu lama. Ya, tambahan sampai 6 menit saja karena extra time tidak bisa ditambah waktu tambahan lagi, ujarnya. Tapi kemarin itu extra time. Mungkin hadiah untuk Bahrain, ungkap pemain naturalisasi kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut. Apa pendapat Anda tentang komentar Mark Klok ini? Apakah Anda setuju dengan pendapatnya mengenai keputusan wasit? Silakan berbagi di kolom komentar. Ni mutiara terpendam di Liga 2 yang tampil memukau. Sosok bernama Rafael Rodriguez dari PSIM Yogyakarta yang juga top skor tim sangat layak ditebus manajemen Persib menggantikan Mailson 5. Bobotoh Auto bahagia melihat ini. Penasaran analisanya seperti apa? Simak jawabannya hanya di sini. Pemain asing PSIM Yogyakarta, Rafael Rodriguez, kembali terpilih sebagai Player of the Week Liga 2 2024 sampai 2025 versi skor.id. PSIM akhirnya mengakhiri pacekliknya di Liga 2 dengan cara yang sangat luar biasa saat melakoni laga pekan ke-7 babak pendahuluan pada Sabtu 12 Oktober 2024 sore. Dalam pertandingan melawan Persikas Subang di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, PSIM meraih kemenangan telak 5-0. Hasil ini memutus rapor buruk tim berjuluk Laskar Mataram yang sebelumnya tidak mampu meraih kemenangan dalam 4 laga berturut-turut dengan catatan 2 seri dan 2 kalah. Dari pesta gol PSIM atas Persikas, 2 gol diantaranya dicetak oleh Rafael Rodriguez pada menit ke-11 penalti dan 56. Brace tersebut membawa Rafinha menduduki posisi teratas dalam daftar pencetak gol sementara Liga 2 2024 sampai 2025. Dengan tambahan 2 gol ke gawang Persikas, catatan gol Rafael kini menjadi 6 dari 7 pertandingan atau dalam 429 menit bermain dengan rasio mencetak gol tiap 72 menit. Sebelumnya, klub-klub lain yang juga menjadi korban adalah Adiaksa FC 2 gol, Bayangkara FC, dan Persipapati. Kini, dengan koleksi 6 gol, Rafael Rodriguez memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga 2 2024 sampai 2025 bersama Farid Sadat dari Persikabo 1973. Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib Bandung harus segera mengambil langkah untuk merekrut pemain berkualitas seperti Rafael sebelum klub lain meliriknya? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mantap, ini baru insting pelatih kelas Eropa. Ada dalam diri Bojan Hodak. Siap lakukan hal ini demi Persib kembali raih gelar juara musim ini. Apa yang Bojan lakukan? Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa senang dengan semangat para pemainnya dalam sesi latihan tertutup yang berlangsung pada pagi hari ini, Senin 14 Oktober 2024, di Stadion Esport Jabar, Arca-Manik, Kota Bandung. Bojan menggambarkan latihan hari ini sebagai latihan perkenalan setelah mereka berlibur selama 1 hari. Ia menjelaskan bahwa sesi ini berbeda dari sebelumnya, terlihat dari durasi dan rendahnya intensitas latihan. Namun, Bojan sudah merencanakan untuk meningkatkan intensitas latihan esok hari dan melanjutkan persiapan untuk menghadapi duel melawan Persebaya. Latihan pertama setelah kemarin kami libur. Jadi ini seperti latihan perkenalan untuk sisa program di pekan ini. Hari ini kami latihan ringan, besok akan lebih berat, ujar Bojan kepada awak media. Menariknya, ia juga sengaja melibatkan sejumlah pemain muda dari Akademi Persib dalam sesi latihan kali ini untuk memenuhi kuota latihan mengingat ada beberapa pemain yang masih absen dengan berbagai alasan. Hari ini ada beberapa pemain muda yang ikut bersama kami. Kemarin mereka mengikuti laga internal, terangnya. Bojan ingin melihat sejauh mana kemampuan para pemain muda ini saat berlatih bersama tim senior. Sejauh ini, mereka berhasil mengikuti sesi latihan,
meskipun tingkat kesulitan latihan hari ini belum terlalu tinggi. Kami melibatkannya di tim utama untuk melihat jika mereka bisa mengikuti dan bisa beradaptasi di tim utama, tutup Bojan Hodak. Apa pendapat Anda tentang langkah Bojan dalam melibatkan pemain muda? Apakah Anda percaya mereka dapat bersinar di tim utama? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Yes, alhamdulillah kabar sangat menggembirakan. Jelang 3 hari lagi, lawan Persebaya di lanjutan Liga 1, Gustavo Franca sampaikan hal luar biasa ini, yang bisa bikin Bobotoh sangat senang dan bahagia mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Bek Persib, Gustavo Franca, sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Esport Jabar Arkamanik, Kota Bandung, pada Senin 14 Oktober 2024. Ia berharap waktu yang tersisa menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya cukup untuk memulihkan kebugarannya. Pemain Brasil bernomor punggung 4 ini mengalami cedera saat Persib menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan 2 pekan lalu. Akibat cedera tersebut, ia terpaksa absen membela Persib saat melawan Zhejiang FC di AFC Champions League 2. Franca kini memiliki waktu 3 hari untuk memulihkan kebugarannya sebelum pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2024-55 melawan Persebaya yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat 18 Oktober 2024. Saya merasakan peningkatan setiap hari. Saya sangat senang bisa kembali berlatih bersama tim. Namun, saya harus berhati-hati agar tidak ada masalah lain. Saya masih bekerja keras untuk pulih 100% dan bugar untuk pertandingan. Saya harap ini akan bagus, kata Franca setelah latihan. Franca memastikan bahwa ia sudah tidak merasakan kendala di bagian pahanya. Fokusnya saat ini adalah mengembalikan kondisi fisik agar siap tampil 100% melawan Persebaya. Tidak ada cedera lagi. Sekarang saatnya melakukan transisi dan menyesuaikan kembali tubuh untuk melakukan gerakan. Semoga waktu hingga pertandingan berikutnya cukup, ucapnya. Apa pendapat Anda tentang kembalinya Gustavo Franca ke tim? Apakah Anda percaya dia bisa tampil optimal melawan Persebaya? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Pemain Fulham Kenny tetap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. PSSI segera datangkan pemain ini ke Indonesia besok September untuk urus berkas naturalisasinya kah? Menarik kita nantikan. Pemain Fulham Kenny tetap bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Asumsi ini muncul karena pesepak bola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lantas, apakah Kenny tetap bakal menjadi bagian dari gerbong pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada September 2024? Kenny Tete yang kini berusia 28 tahun mencatatkan debut bersama timnas Belanda senior pada 2015. Setelah itu, Kenny Tete dipanggil timnas Belanda untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia, Piala Eropa, hingga laga uji coba. Aksi terakhir Kenny Tete bersama timnas Belanda tersaji pada 24 Maret 2021 saat Belanda kalah 2-4 dari Turki di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Pasca kekalahan itu, Kenny Tete sempat 2 kali dipanggil saat Belanda menang 2-0 atas Latvia dan menggilas Gibraltar 7-0. Namun ia hanya duduk di bangku cadangan. Akankah Kenny Tete benar-benar akan dinaturalisasi Indonesia untuk perkuat timnas? Mari kita tunggu bulan September siapa saja yang datang ke Indonesia. Roberto Mancini akui timnas Indonesia bukan lawan yang mudah bagi Arab Saudi. Arab Saudi bakal membuka petualangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk Green Falcons tersebut bakal membuka petualangan lawan timnas Indonesia.
Roberto Mancini selaku pelatih Arab Saudi angkat bicara soal lawan-lawan di ronde ketiga. Menurutnya seluruh negara di ronde ketiga termasuk timnas Indonesia merupakan lawan yang kuat. Karena itu dirinya meminta seluruh pihak di timnas Arab Saudi untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dalam waktu dekat kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak akan mudah, ujar Roberto Mancini. Karena kami menghadapi tim yang kuat, tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, ujarnya. Shin Tae-yong tak gentar melihat kekuatan Arab Saudi di tangan Roberto Mancini. Pastikan timnas Indonesia siap beri kejutan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tak gentar melihat kekuatan timnas Arab Saudi di tangan Roberto Mancini. Ia pun memastikan skuad Garuda siap bekerja keras demi meraih hasil maksimal. Shin Tae-yong mengemukakan pandangannya terkait kekuatan timnas Arab Saudi yang dilatih pelatih terbaik asal Italia, Roberto Mancini. Di bawah naungan Mancini, timnas Arab Saudi banyak berinvestasi untuk memperkuat tim berjuluk The Green Falcons itu, termasuk adanya 7 rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Namun Shin Tae-yong tak takut dengan pasukan Roberto Mancini itu karena dalam sepak bola apapun bisa terjadi di luar prediksi. Di sisi lain, STY tak menampik bahwa Arab Saudi yang akan menghadapi timnas Indonesia merupakan tim bagus walau tidak menjamin bisa meraih kemenangan atas skuad Garuda. Timnas Arab Saudi berinvestasi banyak. Tim mereka bagus, tetapi bola itu bundar, ujar Shin Tae-yong. Kendati begitu, Shin Tae-yong memastikan bahwa persiapan skuad Garuda harus lebih fokus dan lebih baik untuk memberikan hasil maksimal lawan Arab Saudi. Apalagi ini laga away, kita harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, ujar Shin Tae-yong. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu pun akan berusaha ekstra keras demi skuad Garuda mendapatkan hasil terbaik kontra Arab Saudi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin karena saya bukan Tuhan, jadi tidak bisa tahu, jelasnya.